Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah rahasia besar di balik layar aplikasi-aplikasi favorit kamu. Pernah nggak sih kamu kepikiran tentang jaring pengaman tak terlihat yang kerja keras setiap detik cuma buat mastiin aplikasi di HP kamu tetap jalan mulus? Nah, kita bakal bahas ini lebih dalam, karena jujur aja, apa yang terjadi di balik layar itu jauh lebih dramatis dari yang kita bayangin. Coba bayangin situasi ini. Kamu lagi asik banget buka aplikasi, mungkin lagi seru-serunya belanja atau ngetik pesan yang super panjang. Tiba-tiba puff, layar nge-freeze terus aplikasinya ketutup sendiri. Bikin emosi banget kan? Nah, biar gampang bayanginnya, coba anggap aplikasi itu kayak sebuah restoran yang lagi sibuk banget. Tiba-tiba, ada pelayan yang nggak sengaja ngejatuhin nampan makanan. Bukannya dibersihin, pelayannya malah panik, manajernya ikutan panik, koki berhenti masak, dan ujung-ujungnya seluruh restoran ditutup gitu aja dan ngusir semua pelanggan. Kedengarannya konyol banget kan kalau di dunia nyata. Tapi ya, persis kayak gitulah yang terjadi di HP kamu pas sebuah aplikasi nge-crash tanpa persiapan. Buat mencegah kepanikan massal kayak tadi, para software engineer pakai sebuah trik yang namanya error handling. Kalau kita lihat definisinya, error handling ini bukan cuma sekedar ngetik kode pemrograman biasa loh, ini tuh literally rencana darurat. Ini adalah respons pemulihan dari sebuah sistem pas lagi ada kondisi yang nggak normal. Balik lagi ke analogi restoran tadi, error handling itu kayak SOP alias standar operasional. Jadi pas nampan jatuh, pelayan udah tahu persis harus minta maaf, petugas kebersihan langsung sigap nyapu pecahan piringnya, dan koki buru-buru masakin makanan pengganti. Dan yang paling penting, semua ini terjadi tanpa ganggu pelanggan di meja lain. Keren kan? Sekarang coba kita bandingin dampaknya langsung ke kamu sebagai pengguna. Bayangin, aplikasi yang sama sekali nggak punya error handling. Sekalinya ada masalah kecil aja, aplikasinya langsung force close atau layarnya tiba-tiba blank putih. Pengalaman yang bikin super frustrasi, bener nggak? Bandingin deh sama aplikasi yang punya error handling bagus. Sistemnya sadar nih kalau ada yang salah. Terus dia nangkep kesalahan itu dan ngasih kamu pesan yang ramah kayak, "Ups, koneksinya keputus nih, coba lagi ya." Sistemnya tetap hidup dan kamu sebagai pengguna ngerasa tetap pegang kendali. Beda banget kan rasanya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, 3 jenis utama error. Sama kayak kecelakaan di restoran yang bentuknya bisa macam-macam, di dunia software, insiden ini dibagi jadi 3 jenis utama. Pertama, compile time errors. Ini tuh ibarat koki yang salah baca resep masakan di dapur, bahkan sebelum restorannya buka. Kesalahan sintaks kayak gini biasanya langsung ketahuan sama sistemnya developer sebelum aplikasinya dirilis. Terus yang kedua, runtime errors. Nah, ini nih biang kerok yang paling sering bikin crash. Mirip kayak pelayan yang tiba-tiba kepleset di lantai restoran pas lagi nganter makanan. Ini murni kejadian pas aplikasinya lagi jalan. Dan yang ketiga, logical errors. Ini agak tricky nih, soalnya aplikasinya nggak crash, tapi hasilnya salah. Ibaratnya kamu pesan ayam goreng, pelayannya sambil senyum-senyum malah nganterin sup ikan. Logikanya yang keliru. Lanjut ke bagian kedua, jaring pengaman yang kita sebut try dan catch. Terus gimana sih caranya para engineer ini ngebangun jaring pengaman biar restorannya nggak usah tutup pas ada masalah? Mereka pakai mekanisme fundamental yang namanya try, catch, dan finally. Kita bedah satu-satu ya. Langkah pertama, try. Di sini, developer naruh kode yang berisiko. Ibaratnya sang pelayan mencoba atau try bawa tumpukan 5 piring ngelewatin lantai yang licin. Langkah kedua, catch. Kalau piringnya sampai jatuh, blok kode ini bakal langsung nangkap atau catch masalah itu dan langsung nanganinnya. Pelayannya langsung minta maaf. Nah, langkah ketiga, finally. Blok ini bakal selalu dieksekusi peduli amat piringnya jatuh atau enggak. Ini tuh tahap beres-beres akhir buat mastiin lantainya udah dipel bersih dan siap dilewatin lagi. Tapi, ada satu aturan emas yang pantang banget dilanggar. Jangan pernah nelan error secara diam-diam. Maksudnya gimana tuh? Kadang, developer pemula emang pakai block catch tadi. Tapi isinya dibiarin kosong. Artinya, pas si pelayan ngejatuhin piring, dia cuma nendang pecahan piringnya ke bawah karpet, terus sok-sokan nggak terjadi apa-apa. Bahaya banget kan? Kalau developer ngabaikin error tanpa nyatet utuh ke dalam log, suatu saat pas ada kerusakan fatal, nyari pecahan piring di antara jutaan baris kode itu bakal jadi kerjaan yang mustahil banget buat diselesain. Nah, pas errornya berhasil ditangkap, aplikasinya kan perlu komunikasi tuh. Kamu pasti sering banget deh lihat angka-angka ini di layar, 404 not found atau 500 internal server error. Asal kamu tahu aja, angka-angka ini tuh bukan kode rahasia yang asal ditebak, tapi ini adalah kode status HTTP standar. Ini cara sistem ngelakuin error handling buat ngasih tahu pihak lain secara spesifik. 404 itu artinya, wah kita udah ngobrak-ngabrik seluruh gudang, tapi data yang kamu minta emang nggak ada. Kalau 400 berarti cara kamu minta datanya keliru nih. Dan 500 berarti, oke, ini fix 100% salah kita di dapur server. Pakai kode yang tepat, bikin proses perbaikan jauh lebih cepat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga,
Manajer Pusat Kendali Error. Seiring berjalannya waktu, restoran digital kita ini kan pasti makin gede dan jadi jaringan raksasa. Kalau kita ngebiarin setiap pelayan ngurusin komplain pelanggannya sendiri-sendiri di meja masing-masing, wah bisa super kacau. Makanya ada pergeseran dari cara tradisional ke penanganan yang terpusat. Kalau cara tradisional, tiap rute aplikasi punya logika error handlingnya sendiri. Repot dan rentan banget salah. Nah, aplikasi modern sekarang pakai yang namanya Centralized Error Handling. Bayangin aja restoran tadi sekarang nyewa satu manajer lantai yang profesional. Tugas pelayan, cukup fokus ngelayanin pesanan aja. Kalau ada masalah, pelayannya tinggal lapor ke manajer lantai ini. Manajer inilah yang bakal ngurusin semua error dan mastiin setiap pelanggan dapat permintaan maaf dengan format yang konsisten dan elegan. Jauh lebih rapi kan? Masuk ke bagian keempat, mencegah efek domino sistem. Di zaman sekarang, aplikasi-aplikasi raksasa itu dibangun pakai arsitektur yang namanya microservices. Intinya, ada ratusan layanan kecil yang saling nyambung satu sama lain. Di skala segede ini, error handling itu bukan cuma soal mencegah aplikasi ketutup, tapi mencegah kehancuran total. Ada satu prinsip sakti, satu layanan gagal, jangan biarin semuanya ikut mati. Coba bayangin di sebuah aplikasi e-commerce, ada sistem rekomendasi, sistem pembayaran, dan sistem pengiriman yang jalan barengan. Kalau sistem pengirimannya tiba-tiba ngehang selama 2 detik aja, tanpa penanganan yang benar, delay itu bisa nular, bikin sistem pembayaran ikutan macet, dan ujung-ujungnya bikin seluruh situs e-commerce itu tumbang beruntung kayak efek domino. Solusi buat mencegah efek domino yang ngeri tadi adalah sebuah konsep brilian yang dinamain graceful degradation, atau penurunan fungsi secara anggun. Ini tuh filosofi tingkat tinggi banget. Ibaratnya, kalau stasiun pembuat dessert di restoran kita tiba-tiba kebakaran, kamu kan nggak perlu nyalain alarm kebakaran terus nutup seluruh restoran kan? Nggak gitu dong. Kamu cukup isolasi aja apinya, biarin pelanggan yang lain tetap asik makan hidangan utama, sambil kamu dengan sopan bilang, aduh maaf banget nih, es krimnya lagi nggak tersedia buat malam ini. Aplikasinya tetap jalan normal, walau dengan sedikit keterbatasan. Nah, buat bisa dapetin graceful degradation yang sekeren itu, software engineer punya beberapa strategi fallback alias rencana cadangan rahasia. Pertama, retry with exponential backoff. Bahasanya emang ribet. Tapi intinya, kalau koneksi gagal, sistem bakal nyoba nyambung lagi secara otomatis di latar belakang. Tapi jika waktunya dibikin makin lama, biar nggak ngeberatin server yang emang lagi sibuk. Kedua, langsung pindah pakai database cadangan kalau yang utama lagi down. Dan yang ketiga, ini sering kejadian pas lagi bayar-bayaran nih. Kalau alur krusial kayak pembayaran tiba-tiba keputus, jangan langsung batalin pesenannya. Tandain aja statusnya jadi pending atau tertunda, terus nanti diproses lagi pas sistemnya udah normal. Penggunanya bahkan nggak perlu sadar kalau lagi ada krisis di belakang layar. Dan akhirnya, bagian kelima, menjaga kenyamanan pengguna. Ujung-ujungnya, semua hal teknis yang lumayan rumit tadi, dari mulai try catch, manajer error terpusat, sampai strategi fallback, semuanya bermuara ke satu tujuan utama, ngejaga kenyamanan kamu sebagai pengguna. Di sini saya mau meluruskan satu mitos besar di dunia software engineering. Banyak banget yang mikir kalau tujuan utama seorang programmer itu adalah nulis kode yang super sempurna, tanpa celah sedikit pun, dan gak bakal pernah rusak. Padahal faktanya, error handling yang bagus itu sama sekali bukan tentang kesempurnaan. Jaringan yang tiba-tiba putus, server yang mendadak mati, atau memori yang kepenuhan itu udah jadi bagian dari teknologi yang emang gak bisa kita hindarin. Seni yang sesungguhnya itu justru ada di sini, pada kemampuan sistem buat gagal dengan anggun alias fail gracefully. Ketika nampan digital itu, yang entah kapan pasti bakalan jatuh juga suatu hari nanti, kehebatan sistem kamu itu diukur dari seberapa pintar dia ngeredam suara pecahan piringnya. Harus seanggun mungkin, sampai-sampai seseorang yang lagi asik nge-scroll layar HP-nya sama sekali nggak sadar kalau sebenarnya lagi ada kekacauan sistem yang luar biasa di belakang sana. Pada akhirnya, ngelola error itu sebenarnya tentang gimana kita ngelola ekspektasi dan pengalaman penggunanya. Nah, setelah melihat semua usaha luar biasa di balik layar yang udah kita bahas tadi, saya jadi penasaran nih dan pengen nanya ke kamu. Apa sih error paling nyebelin atau paling aneh yang pernah kamu temuin pas lagi pakai sebuah aplikasi? Coba deh kita renungin, kira-kira gimana ya aplikasi itu gagal buat gagal dengan anggun. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin sampai akhir. Dipersembahkan oleh Teknologi Berbicara. Sampai jumpa di Explainer seru kita berikutnya.